Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama, wabil khusus kepada guru kita yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah dan ilmunya yang bermanfaat buat kita, Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, yang insyaallah Allah panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat wal afiat hingga bisa selalu istiqamah membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap para alim ulama lainnya yang mohon maaf namanya tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pelajaran di hari ini tentunya sangatlah penting bagi kita semuanya, yang mana diajarkan tentang dua sifat yang harus ada bagi setiap mukmin, yaitu sifat raja, berharap kepada Allah, dan juga sifat khauf, rasa takut kepada Allah. Yang mana rasa takut dan berharap kepada Allah ini adalah dua sifat yang harus selalu ada bagi kita setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang ingin menuju ridha Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mengandalkan satu dan meninggalkan yang lainnya. Keduanya harus ada. Bahkan kata ulama, rasa takut dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus seperti dua sayap. Burung kalau cuma punya satu sayap, kira-kira bisa terbang enggak saudara sekalian? Enggak. Dia harus punya dua sayap. Nah, rasa raja dan khauf itu bagaikan dua sayap yang mengantarkan kita terbang untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya seseorang kurang satu aja, maka sampai kapanpun gak bakal bisa dekat dengan Allah. Takutnya berlebihan sampai gak punya harapan. Jadi orang kalau rasa takut berlebihan, takut sama Allah, sampai tidak ada rasa harapan lagi kepada Allah, maka ini yang dinyatakan al-qunut, putus asa daripada rahmat Allah. Makanya ayolah ahbab, kalau orang merasa dirinya, saya ini sudah kebanyakan dosa, saya ini udah banyak salah, udah banyak maksiat, kira-kira Allah gak bakal ngampunin lagi dosa saya. Diajak hadir majelis susah, alasannya hadirin kayaknya saya gak pantas duduk di majelis ta'lim. Diajak sholat, dia udah mengatakan kayaknya saya udah gak pantas sholat munajat sama Allah. Kenapa? Dosa udah terlalu banyak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, orang seperti ini adalah orang yang memiliki rasa takut yang berlebih kepada Allah tapi gak punya rasa berharap. Ini salah. Justru ini yang diinginkan syaitan. Biar orang kalau udah maksiat terus, jangan buat baik sama sekali. Biar udah masuk neraka, nggak ada harapan masuk surga. Padahal Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah nyatakan, katakan hai Nabi Muhammad kepada umatmu, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, sampaikan kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Coba perhatikan detail ini ayat Bapak Ibu sekalian. Allah tidak katakan sampaikan kepada hamba-hambaku yang udah bermaksiat. Allah tidak katakan sampaikan kepada hamba-hambaku yang sudah berbuat dosa. Tidak. Tapi lihat kalimat yang digunakan Allah. Allah katakan sampaikan pada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Artinya tiap saat maksiat, tiap saat buat haram, tiap saat melakukan hal yang dibenci oleh Allah, untuk dia pun gak diputus rahmat Allah untuknya. Bahkan Allah nyatakan sampaikan pada mereka ya Rasulullah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Artinya kapanpun dia mau kembali kepada Allah, Allah tetap menerimanya dengan tangan terbuka. Siapapun yang berbuat dosa, walaupun dosanya memenuhi langit dan bumi, hadirin, kalau dia pengen bertobat, sesaat Allah ampuni dosanya.
Maka nggak boleh kita putus asa atas dosa, atas maksiat yang kita lakukan. Tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah nyatakan di dalam ayat tersebut, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah bakal mengampuni dosa semuanya. Hadirin, kesalahan apapun yang kita lakukan, kalau mau taubat Allah siap menerima. Cuman satu dosa doang yang nggak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dosa menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah nggak bakal mengampuni dosa syirik. Tapi selain dosa syirik, di bawah syirik, hadirin, sebanyak apapun kesalahan, kalau dia mau tobat tetap diterima sama Allah. Bahkan orang kalau dia tobat, hadirin, nggak pakai disisain sama Allah. Allah dinyatakan dalam hadis, kata Rasulullah, at-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertobat daripada dosa itu dihapus semua dosanya sampai nggak ada sisa sama sekali. Maka oleh karena itu rasa takut harus ada, tapi juga harus rasa berharap kepada Allah. Dan sebaliknya, hadirin, kalau ada orang rasa berharapnya tinggi, Pak, berharap luar biasa kepada Allah sampai gak punya rasa takut, ya salah juga. Berharap, wah Allah Maha Pengampun, Allah baik, Allah siap ngapusin kesalahan kita. Jadi habis buat maksiat baca istighfar 3 kali, Allah ampunin dosa kita. Jadi mau maksiat bebas, yang penting habis kita taubat. Ini juga salah. Orang yang memiliki rasa berharap besar tanpa ada rasa takut pada Allah, maka hal seperti ini yang dinamakan oleh ulama al-amnu min makrillah, merasa aman dari murka Allah. Hadirin, kita lihat para nabi dan para rasul, kurang banyak apa ibadah mereka. Para auliya ussalihin, kurang banyak apa ibadah mereka. Di antaranya Imam Abdullah bin Husain bin Tahir yang melakukan ibadah luar biasa, hadirin. Salat duhanya itu gak kurang 10 juz Al-Quran. Salat malamnya gak kurang 10 juz Al-Quran. Arti setiap 3 malam sekali khatam Quran 2 kali, hadirin. Khatam di siang hari, khatam di malam hari. Ini baru baca Qurannya, belum wiridnya. Baca salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari semalam 25.000 kali. Baca ya Allah, ya Allah, ya Allah sehari semalam 25.000 kali. Tapi tahu nggak munajat dia setiap malam? Ibadahnya non-stop. Tapi kalau munajat di tengah malam diangkat tangannya, diteteskan air matanya, dikatakan ya Rabbi ma ma'ana amal wa kasbuna kulluh zalal lakinnana fika amal tuhi idza marama. Dibilang ya Allah, saya merasa nggak punya amalan. Yang saya lakukan perasaan cuma dosa doang. Padahal ibadahnya non-stop. Tapi lihat hadirin, dia punya rasa berharap, tapi juga punya rasa takut sama Allah. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi harus ada nih 2 hal pada diri kita. Pengen dekat sama Allah, mau masuk surga, dapat ridho Allah, harus punya rasa berharap, juga rasa takut, dan harus seimbang. Tapi memang terkadang volume rasa takut boleh kita gedein sedikit, jangan diimbangin mulu. Kadang boleh kita gedein, kadang-kadang, hadirin, kapan? Kalau kita kepengenan buat maksiat. Kadang-kadang kan maksiat awalnya khatir, kata Rasulullah, ya. Orang kalau pengen maksiat kan pengen dulu dalam hati, pengen melakukan ini, pengen melakukan maksiat ini, keinginan kecenderungan melakukan maksiat. Waktu timbul kecenderungan ini, volume rasa takut gedein, hadirin. Takut akan azab Allah, takut akan siksa Allah. Ingat Raqib Atid mencatat, ingat Allah menyaksikan kita, hingga nanti hal tersebut bisa ngerem. Dia nggak bakal jadi buat maksiat. Kenapa? Takut sama Allah. Begitu dia ngerem dari maksiat, seimbangkan lagi volumenya. Dan berikutnya, rasa rojak boleh kita besarkan sedikit. Kapan? Khususnya kalau ada orang lagi mau meninggal dunia. Bapak, ibu, kalau melihat orang lagi sekarat, udah mau meninggal, jangan ditakut-takutin. Ini orang dia mau meninggal, nafas dia ngapa? Dibilang, Pak, waduh, hati-hati azab kubur. Sholat berapa banyak yang nggak khusyuk sholatnya, waduh, siksa Allah berat loh. Jangan kayak begitu, hadirin. Justru sebaliknya, kalau orang lagi sakaratul maut, yang kita gedein rojaknya, rasa berharap kepada Allah. Tenang, insya Allah sakitnya ente yang sekarang ini ngapusin dosanya ente. Allah bakal ngangkat derajat ente, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga
dalam keadaan sakarat dia pun senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyatakan dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah juga senang berjumpa dengan dia. Barang siapa yang enggak mau berjumpa dengan Allah, Allah juga enggak sudi berjumpa dengan dia. Siti Aisyah pun berkata, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Masalahnya kita enggak suka dengan kematian. Sebab enggak mungkin berjumpa dengan Allah melainkan mati dulu ya Rasulullah. Kata Nabi, ya Aisyah, bukan itu yang aku maksud. Ketahuilah, kalau orang beriman kepada Allah, sebelum meninggal dunia, Allah tunjukkan dulu tempatnya di dalam surga. Allah tunjukkan dulu amalan-amalan yang diterima, hingga orang tersebut pun rindu berjumpa dengan Allah, dan Allah pun juga rindu berjumpa dengan ini hamba. Tapi sebaliknya, kalau orang yang bermaksiat, yang fasik, yang enggak beriman kepada Allah, atau yang maksiat belum sempat taubat kepada Allah, maka disebutkan sebelum dia meninggal Allah siapkan dulu, Allah tunjukkan pada dia siksa kubur, azab api neraka, siksa yang bakal menghadapi dia, hingga dia pun gak mau berjumpa dengan Allah, dan Allah pun gak sudi berjumpa dengan dia. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini pelajaran penting yang tadi disampaikan oleh Habib Ali. Mari sama-sama kita amalkan dua hal ini, rasa takut dan rasa berharap kepada Allah. Insya Allah Allah bimbing kita, Allah berikan taufik untuk kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Habib Syafiq bin Syekh bin Bakar bin Salim. Apa yang disampaikan mudah-mudahan mencerahkan hati dan pikiran kita, jadi tambahan bekal untuk kita amalkan dalam kehidupan kita bersama.